Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bertemu dengan Bapak pada mata pelajaran matematika di kelas 6. Baiklah anak-anak, untuk matematika kita kali ini kita masih membahas tentang bangun ruang, yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bangun ruang prisma. Nah, untuk pelajaran kita kali ini kita akan membahas bangun ruang tabung dan bangun ruang limas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita ikuti pembelajaran kita pada hari ini tentang pembahasan bangun ruang tabung dan bangun ruang limas. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, ayo kita ikuti pelajaran kita yang lebih lengkap lagi. Bangun ruang yang kedua yaitu bangun tabung. Ada yang tahu apa itu bangun tabung? Kita akan jelaskan. Tabung atau disebut juga silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang sama di bagian alas dan atapnya, serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar bentuk tabung dan bagian-bagian tabung berikut. Nah, ini adalah gambar tabung. Pada penjelasan di atas, tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran. Dan juga ada persegi panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita teliti di mana lingkarannya dan di mana persegi panjangnya. Bagian-bagian tabung. Kalian perhatikan di sini, yaitu bagian yang berwarna biru yang atas. Ini namanya sisi atap, ya. Sisi atap atau juga atas, bagian atas, ya ini disebutnya sisi atap tabung. Selanjutnya yaitu ini garis pada lingkaran, ini disebut namanya rusuk. Ya, jadi garis pada lingkaran yang atas itu namanya rusuk. Selanjutnya yang berwarna biru agak muda, ya. Ini disebut dengan sisi tegak atau selimut tabung. Jadi bagian yang mengelilingi, ya. Itu namanya selimut tabung. Selanjutnya yang bagian bawahnya ini disebut sisi alas, ya. Lingkaran yang bagian bawahnya namanya sisi alas. Nah, selanjutnya apa lagi? Jadi yang ini itu disebut tinggi tabung. Jadi dari atas ke bawah itu namanya tinggi tabung. Nah, kita ulangi kembali biar lebih jelasnya. Jadi lingkaran itu yang ada di atas dan ada di bawah itu namanya sisi pada tabung. Jadi lingkaran yang atas namanya sisi atap, lingkaran yang bawah namanya sisi alas. Dan bagian yang mengelilingi, yang melingkar, itu namanya sisi tegak atau selimut tabung. Nah, kalau kita lihat bagian atas dan bawahnya, kita ukur namanya tinggi tabung. Nah, sebagaimana penjelasan tabung di atas bahwa tabung itu adalah dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang sama di bagian alas dan bagian atapnya. Serta ada persegi panjang. Yang mana persegi panjang? Itu badan tabung itu persegi panjang. Nanti kalau kita bongkar atau kita buka itu bentuknya persegi panjang. Bagaimana? Jelas anak-anak sampai sini? Oke, kita lanjutkan berikutnya.
yaitu sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung yang pertama, tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran atau sisi alas dan sisi atap, dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung, yaitu selimut tabung, itu bidang lengkung. Jadi ada 3 sisi pada tabung, 2 sisi berbentuk lingkaran yang atas dan yang bawah, 1 sisi berbentuk lengkung atau yang melingkari tabung tersebut. Selanjutnya yang kedua, tabung memiliki 2 buah rusuk lengkung yang berbentuk lingkaran. Ya, pada gambar di samping itu ada rusuk. Jadi lingkaran itu, garis lingkaran namanya rusuk. Karena lingkarannya ada 2, maka rusuknya pun ada 2. Tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, jadi tabung itu tidak ada titik sudut. Sudut itu kan pojok. Nah, di tabung ini tidak ada pojok yang berbentuk menyudut atau yang ada di bagian sudut-sudutnya. Jadi tabung tidak memiliki titik sudut. Jarak antara bidang atas dan bidang bawah disebut tinggi tabung. Jadi jarak antara sisi atap dan sisi alas itu namanya tinggi tabung. Nah, itulah sifat-sifat tabung. Gimana? Jelas? Ya, kalau sudah jelas, kita lanjutkan kembali yang berikutnya. Berikutnya yaitu jaring-jaring tabung. Sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan di awal bahwa tabung itu kalau kita buka atau kalau kita bongkar itu namanya jaring-jaring tabung. Seperti apa bentuknya? Nah, ini. Jadi tabung yang tadi berbentuk silinder, kalau kita buka ya, kita bongkar, ini bentuknya seperti ini. 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. 2 buah lingkaran itu namanya sisi atas dan sisi alas, sementara persegi panjangnya itu sisi tegak atau selimut tabung. Nah, pada tabung itu terdapat huruf D dan huruf R. Apa maksudnya? Jadi maksudnya huruf D pada tabung itu disebut diameter. Apa itu diameter? Diameter itu garis yang membagi 2 lingkaran. Itu namanya diameter. Dan ada huruf R. R itu namanya jari-jari. Apa itu jari-jari? Garis dari titik tengah ke sisi pada lingkaran, namanya jari-jari. Nah, diameter dan jari-jari ini nanti digunakan pada saat kita menghitung luas ataupun volume pada tabung. Itu nanti pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, benda-benda yang berbentuk tabung. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai biasanya itu benda-benda yang berbentuk tabung. Apa saja benda-benda itu? Nah, ada kaleng roti. Ya, kaleng roti biasanya berbentuk tabung. Kaleng cat, kaleng susu, ya itu berbentuk tabung. Terus botol minum, gelas, ember, dan juga ada benda-benda yang lain lagi yang bentuknya seperti tabung. Nah, itulah benda-benda yang berbentuk tabung, juga jaring-jaring pada tabung. Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang tabung, kita yang kedua bangun ruangnya yaitu tabung, sekarang kita bahas bangun ruang yang ketiga. Apa itu? Limas. Ya, ada yang tahu apa itu limas? Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi banyak. Nah, maksudnya segi banyak itu bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dan juga sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi limas ini dibatasi oleh alas atau bagian bawahnya itu bisa berbentuk segi banyak, ya, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Juga terdapat sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita perhatikan gambar dan bentuk limas serta bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian limas. Nah, ini tadi.
Jadi limas itu bentuknya seperti ini. Ya, itu bagian alas bagian bawah itu segi banyak. Nah, pada limas yang ada pada gambar ini kebetulan adalah bagian alasnya ini berbentuk segi 4. Karena berbentuk segi 4, maka limas ini disebut limas segi 4. Ya, kita akan lihat bagian-bagian limas segi 4 ini. Yang pertama yaitu bagian yang bulatan-bulatan berwarna hitam. Ini namanya titik sudut. Jadi bulatan-bulatan yang berwarna hitam itu disebut titik sudut. Nah, pada limas segi 4 ada berapa titik sudutnya? Ya, ada 5 titik sudut. Coba kalian perhatikan bulatan-bulatan hitam pada gambar ini. Ada berapa? Ada 5. Jadi itu menandakan bahwa limas segi 4 memiliki 5 titik sudut. Nah, nanti untuk limas yang berikutnya ada limas segi 3, limas segi 5, limas segi 6. Tinggal kalian hitung saja bagian-bagian sudut atau pojok-pojoknya ada berapa. Karena setiap limas itu memiliki titik sudut yang berbeda. Selanjutnya yaitu rusuk. Nah, ini adalah rusuk. Jadi garis-garisnya itu adalah rusuk. Nah, pada limas segi 4, berapa garis yang terdapat pada limas segi 4 ini? Itu silakan kalian coba hitung ada berapa banyak garis pada limas segi 4 ini. Nah, kita hitung coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 rusuk. Coba kita ulang kembali, betulkah 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh maaf, ada 8 rusuk. Jadi yang tengah itu tidak dihitung rusuk, itu cuma garis bantu. Jadi yang tengah itu garis bantu. Untuk rusuk itu adalah garis-garis yang ada pada bagian luarnya ya, sisi-sisinya. Nah, itu namanya rusuk pada limas segi 4. Jadi ada 8 rusuk. Selanjutnya ya, ini bagian yang ditunjuk ini namanya sisi tegak. Ya, sisi tegak itu berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Nah, sebagaimana penjelasan di atas, limas itu memiliki sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Ya, jadi itu ada berapa sisi tegaknya? Pada limas segi 4 ada 4. Iya, sisi tegak pada limas segi 4 ada 4 yang berbentuk segitiga. Selanjutnya yang berwarna biru bagian bawah apa namanya? Iya benar, ya ini namanya sisi alas. Nah, jadi sisi alas itu berbentuk segi 4. Nah, jadi nama limas itu disesuaikan dengan bentuk alasnya. Karena alasnya berbentuk segi 4, maka ini namanya limas segi 4. Selanjutnya, nah yang tadi yang dimaksud dengan garis putus-putus yang ada di tengah ini namanya tinggi limas. Jadi tinggi limas itu diukur dari titik puncak atau bagian atapnya sampai dengan bagian alasnya. Namanya tinggi limas. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk limas. Nah, bagaimana dan apa saja bentuk-bentuk limas ini? Kenapa? Karena bentuk limas ini menentukan nama limas tersebut. Coba kita perhatikan gambarnya. Yang pertama, limas segitiga. Kenapa dikatakan limas segitiga? Ya, karena alasnya berbentuk segitiga. Jadi namanya limas segitiga. Selanjutnya limas segi 4. Dikatakan limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Selanjutnya limas segi 5.
Kenapa disebut 5 segi 5? Karena alasnya berbentuk, iya betul, berbentuk segi 5. Jadi namanya 5 segi 5. Nah, kalau yang ini namanya 5 segi 6 karena bagian alasnya yang berwarna biru itu berbentuk segi 6. Nah, so yang tadi Bapak katakan bahwa nama limas itu disesuaikan dengan bentuk alasnya. Bagaimana kalau alasnya itu segi 8? Nah, berarti nama limasnya limas segi 8. Bagaimana, jelas? Ya, jadi kita bisa menentukan nama limas itu dengan melihat bentuk alasnya. Jadi jangan sampai salah. Kalau alasnya bentuknya segitiga, berarti namanya limas segitiga. Kalau alasnya bentuknya segi 4, berarti namanya limas segi 4. Nah, kalau alasnya berbentuk segi 5, berarti namanya limas segi 5. Dan kalau bentuk alasnya segi 6, berarti namanya limas segi 6. Mudah kan? Iya. Selanjutnya, sifat-sifat limas. Apa saja sifat-sifat limas? Yang pertama, setiap sisi bagian samping berbentuk segitiga. Nah, coba kalian lihat keempat gambar limas ini. Apa bentuk bagian sampingnya? Segitiga. Jadi semua limas itu sisi sampingnya berbentuk segitiga. Entah itu 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6, tetap sisinya itu berbentuk segitiga. Selanjutnya memiliki titik puncak atau bagian atapnya lancip. Nah, kalian perhatikan bagian atasnya. Bagaimana bentuk dari keempat bagian atas limas ini? Bentuknya adalah lancip. Ya. Selanjutnya memiliki alas berbentuk segi banyak. Nah, tadi dikatakan segi banyak itu bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Ini yang menentukan menjadi nama limas tersebut. Gimana, sudah jelas? Iya, kalau sudah, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, jaring-jaring limas. Jaring-jaring itu, yang tadi dikatakan bahwa jaring-jaring adalah bangun ruang yang dibuka atau dibongkar. Namanya jaring-jaring. Nah, kira-kira ini jaring-jaring limas apa nih? Iya, betul. Jaring-jaring limas segi 3. Jadi kalau 5 segitiga, kalau kita buka, ini jadi seperti ini. Selanjutnya kalau ini, coba perhatikan yang di tengahnya bentuknya apa? Segi 4. Berarti ini jaring-jaring limas apa? 5 segi 4. Nah, kalau yang ini, coba lihat di tengahnya itu berapa sisinya? 5. Berarti ini namanya adalah jaring-jaring limas segi 5. Nah, kalau yang ini, bagian tengahnya ada berapa sisinya? Ada 6. Berarti ini namanya jaring-jaring limas segi 6. Nah, ini yang dimaksud dengan jaring-jaring adalah limas yang dibuka, ya, dibongkar. Ini kalau kita satu-satukan, kita tempelkan ujung-ujung lancipnya, maka akan berbentuk limas sesuai dengan nama alasnya. Nah, setelah tadi kita sudah jelaskan dari bangun ruang, tabung, dan limas, maka kita akan coba sampai di mana kemampuannya untuk menyimak pembelajaran pokok bahasan tabung dan limas. Untuk itu, kalian kerjakan tugas hari ini. Apa tugasnya? Yaitu gambarlah bangun ruang tabung dan limas di bawah ini, serta tulis soalnya pada buku tulis matematika. Selanjutnya jawab soal tersebut dengan jawaban yang benar sesuai gambar. Nah, ini gambarnya. Gambar apa ini? Gambar tabung. Dan yang kedua ini gambar apa? Gambar 5 segi 5. Nah, jadi kedua gambar ini nanti kalian gambar di buku tulis matematika. Ya, jadi kedua gambar ini kalian gambar di buku tulis matematika. Kemudian kalian tulis soalnya. Mana soalnya? Nah, ini.
Jadi soalnya pun kamu tulis di buku tulis matematika. Nomor 1, berapa jumlah sisi pada tabung? Nah, tinggal kalian lihat gambar tabungnya. Ada berapa jumlah sisinya? Nomor 2, apakah tabung memiliki titik sudut? Nah, tinggal kalian lihat di gambarnya. Berapa jumlah rusuk pada tabung? Kalian lihat di gambar tabungnya. Apa bentuk bangun datar pada sisi alas dan sisi atap tabung? Kalian perhatikan gambarnya. Sebutkan 3 benda yang berbentuk tabung. Nah, pada penjelasan di awal tadi sudah jelaskan ada benda-benda yang berbentuk tabung. Nanti kalian tinggal tulis sebutkan 3 saja benda-benda yang terbuat dari tabung. Yang nomor 6, berapa banyak titik sudut pada 5 segi 5? Nah, kalian perhatikan gambar 5 segi 5-nya. Ada berapa titik sudutnya? Kalian hitung nanti. Titik sudut itu adalah bagian sudut atau pojok-pojoknya. Kalau masih belum paham, ya bisa kalian lihat lagi di awal videonya. Selanjutnya yang ke-7, apa bentuk bangun datar pada sisi tegak 5 segi 5? Nah, sisi tegaknya bentuknya apa? Berapa banyak rusuk pada 5 segi 5? Kalian hitung rusuknya. Rusuk itu tadi garis-garisnya. Ada berapa tuh rusuk pada 5 segi 5? Nah, itulah tugas kalian hari ini. Bapak harap kalian dapat mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila ada yang kurang jelas, ya silakan kalian bisa langsung ajukan pertanyaan melalui materi yang telah tadi dijelaskan, dan juga dari tugas yang diberikan. Apabila kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada Bapak. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan tugasnya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dan pelajaran yang telah kita pelajari di awal sampai akhir tadi, mudah-mudahan kalian dapat memahami dan bisa mengerti dan bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Oke, setelah kita belajar tentang tabung dan limas, selanjutnya berarti pelajaran kita untuk bahasan ini telah selesai. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.